Yoi. Terus apa lagi? Apa? Madrid Bayern Munchen. Aduh, gue salah mancing lagi. Ini berhati-hati. Gue salah mancing lagi. Siapa yang menang ya? Gak apa-apa sebenarnya. Kayak ngasih kesempatan untuk tim-tim Eropa. Wah, Kesempatan 2 musim berturut-turut tidak dapat piala, maksudnya seperti itu. Hah? Ya apa-apa. Danon 3 anjir. pencap. Bukan Danon. Apa Emang gimana? kenapa sih setiap yang gue sebut tuh kayak kesannya zaman dinosaurus gitu? Kenapa sih? Emang gue suka ketinggalan di 80. Coba cari. Coba cari. Tiba-tiba ada yang nemu. Tiba-tiba ada yang nemu, ada bang gitu. Energi. FM. Masa FM? Gue pengen gimmick begini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Reza Ramanto. Dan jika mau mati kalian lihat DC Podcast. Let's go. Baru saja mendengar episode terbaru kita di episode kali ini. Ada videonya juga dan juga kami tayang juga di YouTube di di YouTube itu DC Podcast dan juga di Instagram juga TikTok kita di @podcast.id. Jangan lupa follow dan juga support kita. Betul, yang mau sawer-saweria kalian bisa dapatkan link sawerianya itu ada di deskripsi kita di episode YouTube maupun Spotify, dan ada link di Linktree di bio kita di @c.podcast_id. Iya, Bentar ya. YouTube bukannya si project ya? Masih podcast sudah diganti. Oh, udah ganti. We are si podcast. Iya. Tembus si podcast. Kali ini kita ada support dari UMKM asal Kanada ya, asal Ottawa. Ottawa. Iya, ini. Namanya. Ya, namanya Tengah Robek ya, dari Kanada. Namanya kok bagus. Namanya Coba kok. dari sini. Tuh. Ya. Dari mana? Dari mantau. Nih tengah hari robek, bener gue mah kagak bercanda ini tuh, lihat sendiri dah. Hari robek. Lihat sendiri nih, kopi, ini brand kopi bener gue nih tuh tengah hari robek gitu. Tengah hari robek. Kalian mau ngopi kita? Coba ya. Coba. Banget lagi ngantuk banget nih kau. Aduh, kacau banget nih. Coba. Ini gue pegangin. Kadang emang teman-teman Gimana cara? apa Lu namanya? pakai gula enggak? Enggak. Kita Lu kali enggak pakai gula? Enggak usah langsung aja. For the first time? Yo. Ya ilah laki ya. Iya laki mah anti gula men. Sugap. Gus. Ini ada gulanya, ini pegang lu agak susah. Gula. Tetap butuh gula dia. Ini gulanya. Karena butuh ya. Kalian mau yang mana gelasnya? Gue yang ini. Ya udah. Gua yang Lu mana bakal aja? ditutup tangan gue tadi. Jangan dong. Gimana? Lu yang itu. Lu ponari kan? Aduh. Ada yang mau. Hampir. Gila. Kopi banget, banyak kopi banget. Ini kopi cold brew teman-teman. Cold brew. Jadi promosi dikit. Boleh. Cold brew ini tuh diseduhnya pakai air suhu ruang kalau nggak air dingin. Dia diekstraksi dok. Kebanyakan nggak apa-apa itu simple sirup. Enggak, emang banyakan gulanya enggak apa. Nggak apa-apa. Kopinya dilebihin aja. Nih jadi Udah so tau lu. boleh saya lanjutin nih? Boleh dong. Iya. Jadi ini tuh diekstraksinya itu selama 12 sampai 14 jam. Jadi semalaman. Ini gue juga. Orang dagang dia Cedep banget, jadi cedep banget. Dan ini juga diinfuse pakai buah. Oh ini. Ada apel dan lemon. Oh pantas. Iya. Wangi-wangi gitu. Ini full arabica. Iya, Bang. Ada hint buahnya sih. Fruity ini agak-agak fruity. Langsung nyendot aja. Pahit banget. Tapi enak. Ini jadi full arabica, jadi dia aman di lambung. Gitu teman-teman. Coba icip dikit ya. Boleh. Enak. Tengah hari robek buat hidupmu makin plong. Dan ini jadi memang Enggak ada merek lu kayak Bear Brand. Kan enggak ada mereknya. Kalau yang itu. ini tutupnya Mas. Ini ya fruity-fruitynya. Fruit-fruitnya berasa men. Iya benar. Iya kan? Iya. Jadi Ini durian ya? bukan, kan tadi udah dijelasin lemon sama apa. Aku rasanya durian. Jadi tuh ini tuh buahnya itu tuh diinfuse jadi untuk ngasih aroma, bukan rasa. Buahnya buah tangan. Kamu oleh-oleh. Enak. Untuk gue yang enggak suka kopi ini enak. Ini jadi teksturnya dibikin sengaja untuk konsentratnya lebih ke arah teh. Jadi lebih ke arah miripnya tuh kayak teh tawar gitu. Sebenarnya kalau pakai gula lebih enak tau. Iya enggak?
Kalau pakai gula. Pakai gula. Coba enggak? Mau enggak? Sini. Starbucks lewat Starbucks nih. Coba dikit. Kasih gula dikit nih. Susah nih. Aduh. Susah, gue juga susah. Sabar. Sendok jangan di AM aja enak, Pak. Oh, cukup begitu ya? Lu takar dah, gue gak ngerti. Iya. Gue buat baristanya aja, men. Coba kita koclok dulu ya. Iya, kita koclok asoy dulu nih, coy. Lah gimana sih bisa kan ada sendok? ASMR minum kopi. Oh iya. Coba. Enak tuh sih pendengar. Wah, apa ya kali-kali ngapain sih? 20 menit kayak gini. Pada first time ini masuk. Coba icip ya. Coba. Pakai gula biasanya harusnya lebih bisa diterima rasanya. Oh iya benar. Iya, enak. Ya. Jadi teksturnya pakai teh aja. Simple sirup gula. Simple sirup. Maksudnya bukan gula. Enggak, simple sirup tuh apa emang? Gula yang dicairin. Sirupnya simple. Apa? Tapi enak. Buat kalian Iya. pesannya di mana, Kal? Pesannya bisa di IG kita, ada di Tengah Hari Robek gitu. Itu bisa DM. Tengah hari robek gitu. Enggak, Tengah Hari Robek. Iya itu. Tulisannya gitu, Tengah Hari Robek disambung. Apa? Hari Robek. Ke rumah buat lu mau nggak apa-apa, Mas. Gitu. Yang ngasih bapak gua. Gitu. Tapi enggak gua kayak enggak minum kopi gitu loh, ngerti enggak? Teh emang dia teksturnya memang harusnya tuh. Kopi apa teh? Mana nih? Gua jadi bingung ini. Kalau americano pahit di ujung ya. Ya, Nyebar gitu men di situ. Di pinggir-pinggiran lidah men. Seriusan gua. masa teh gini. Jadi tuh cold brew itu konsentrasinya memang harusnya tuh lebih mirip ke arah teh wasgitel gitu, kental legit gitu. Dan dia tuh tidak ninggalin rasa bitter gitu. Dia less acidity, terus rasanya tuh lebih agak coklat gitu. Ada rasa-rasa sedikit angus-angus gitu. Iya sih, harus ada gitu. Gua merasakan angus nih. Ya teh banget, teh aja. Sangus. Tuh. Bagus tuh. Kayak kita harus beli meja. Oke, lanjut. Gitu. Jangan Ini lupa kita beli taruh sini aja. Tengah hari robek ya, teman-teman. Tengah Hari Robek teman-teman, kita sistemnya PO ya, Harganya apa segala macam. Kalau 500 kalau kita tuh ada 3 varian, 250 ml, 500 ml sama 1780 kg. Tapi gede bener. Ini. Itu tuh coba. Kuintal. 1000. 1000. Ini 500 ml. Baru semili. Ini 500 ml. 500 ml ada lagi 1000 ml 1 liter, ada lagi 250. Harganya berapa aja tuh? Kalau gulanya tuh masing-masing nanti beda-beda. Jadi kalau 500 tuh kalau nggak salah 15 gram sampai 20 gram gulanya. Itu kurang lebih 25-an lah, karena kita buat sharing kan. Tadi niatnya. Berapa harganya? Kalau misalkan yang 250 ml itu di 33.000. Mahal. Langsung jatuh gitu. Mahal. Murah, Goceng enggak? Kopi mau goceng. Lu ikut sama gue ke pasarnya, kita beli kopinya. Kopi lu bisa nawar kopinya sekilo dapat gocap, gue kasih lu goceng. Kopiko goceng. Ya, jadi kalau misalnya 500 ml itu 50.000, kalau yang 1 liter 81.000. Lebih murah loh dibanding coffee shop lain. Kalian coba cari aja. Ada nggak yang 1 liter itu 80? Coba cari. Coba cari. Tiba-tiba ada yang nemu. Baik banget. Tiba-tiba ada yang nemu, ada bang gitu. Energi. Langsung enak banget. FM. Masa FM? Gue pengen gimmick begini Gitu guys. Enak, gue kayak pesen nih ntar nih. Boleh dong. PO tapi ya. PO. PO. Ini lagi buka. Sekarang buka per PO. hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 2. Seger banget. Kaget gue. Sekarang berapa? 25. Ini kita lagi open PO gitu. Gitu. Tapi masih terbatas ini Masih kapasitas terbatas. karena saya sendirian ya. Kalau kalian mau bantuin aja bikin. Mari kan mau bantu. Bantuin minum. Gak mau gue. Tapi langsung aja kalau misalkan kalian butuh kopi-kopian ya. Yep. Dengan cita rasa baru. Betul, Dari benar. Tengah Hari Robek langsung aja di follow. Tengah Hari Robek. Dan langsung DM aja kalau mau PO, betul ya? Bener dong. Bisa DM atau bisa di situ juga tercantum nomor WhatsApp-nya. Ada display menu-menunya kan dan harganya ya? Ada dong. Ada dong. Kamu Katanya udah ada di Uber Eats ya. Uber Eats. Udah ada belum? Ada tuh Uber Eats. Nggak ada di Indonesia juga ya. Nggak ada. Kenapa namanya Tengah Hari Robek? Iya. Karena lu enggak secara filosofi secara nama spontanitasnya itu datangnya dari Manto. Karena dia waktu itu lu pernah ngomong waktu itu kita lagi di daerah mana terus lu bilang Indonesia panas banget ya abis udah di Tengah Hari Robek begini gitu. Nah, cuman secara filosofis akhirnya
Inspired by me. Inspired by me. Ibarat Apple lu Steve Jobs-nya ya. Terus 10% di gue. Aki bener. Gua hakin lu dari lu mau ngaku-ngaku juga gak bisa lu. Tengah robek. Terus Ya Robi, jadi tapi secara filosofinya karena cold brew ini tipikalnya dia ringan, tidak terlalu nyegrek kayak Americano dan kawan-kawannya. Bisa diharapkan tuh lu tuh nyegerin di hari lo gitu. Karena ringan, lu anytime you can drink it gitu. pas habis olahraga misalnya. Olahraga Iya, segala habis- macam. Maksudnya ini kayaknya nggak terlalu yang kopi banget gitu. Ini bisa dijadiin prep sebelum olahraga loh. Kan Iya. biasanya juga tuh gym Americano. Terus kalau misalnya ada beberapa yang punya permasalahan lambung dan tidak cocok sama Americano, bisa juga dicoba sama cold brew ini. Cold brew ya, misalnya Iya. biasanya program-program dia tuh dia Bener. pakai Americano, tapi iya. kalau misalkan Oh, iya. dia ada asam lambung Bener. bisa diganti ke cold Karena brew nih, ya. karena ini kalian juga bisa searching kalau cold brew itu salah satu produk kopi yang less acidity. Karena prosesnya kan dia panjang kan, diseduh selama itu tadi 12 sampai 14 jam. Bahkan ada yang sampai 24 jam. Set deh. Ini lu sudah 20 Ini 14 jam. nyala kompor gitu. Bukan kompor, dia tuh diseduh dengan air ruang. Oh, air ruang. Air ruang. Air ruang. Masa Enggak, judul aja dah. Judul aja dah cold. Judulnya cold. Kirain after itu. Brew itu seduh. Spion, namanya spion. Kaca belakang. Kalau gitu kan kali aja dia nggak tahu. Iya, jadi itu cold brew itu diseduh dengan air ruang atau air suhu ruang ataupun air suhu dingin. Gitu. Terus udah didiemin di kulkas atau bisa bisa di kulkas bisa enggak, itu juga tergantung kebutuhannya apa. Kalau di kulkas lebih lebih segar atau juga secara rasa tuh dia lebih akan jadi dampaknya tuh jadi lebih ringan kayak gini. Tapi kalau misalnya mau lebih nyegrak terus manis mau lebih keluar, itu nggak di kulkas biasanya. Oh gitu. Gitu. Cuma karena gua kebutuhannya sesuai dengan filosofinya itu Tengah robek. tengah hari robek, nah itu. Jadi gue pengen bikinnya lebih light, lebih ringan, kayak ya lu minum tuh kayak teh aja sebenarnya. Sensasinya secara tekstur, mouthfeel-nya segala macem gitu. Dan nggak ninggal kan? Iya, tidak Ya di udah. mulut. Apa sih? Langsung di gitu. Iya, tidak berbekas di mulut. Iya, kalau Americano kan yang biasa nggak minum yang nggak terbiasa minum kopi kan masuk mulut langsung assalamualaikum gitu. Iya, woi. Udah. Assalamualaikum. Bikinin tagline mah, bikinin tagline. Tagline. Apa nih? Tengah robek bikin harimu makin robek. Enggak. Kok jadi hancur? Iya, nggak kasih solusi dong. Gitu. Ya, Tapi di tengah hari robek ini, kalau ini juga bisa banget dinikmatin kalau misalnya kayak lagi nobar, Oh iya betul. kumpul-kumpul sama keluarga segala macam. Apalagi bentar lagi Pildun ya. Oh. Pildun dunia nih seru nih. Kayaknya tahun ini industri media entertainment tentang sport tuh Lagi akan naik nih. Iya. Kan soal Brentford ya kemarin Madrid Bayern Munchen. Yo ye. Terus apa lagi? Apa? Madrid Bayern Munchen. Aduh, gue salah mancing lagi. Ini berapi-api. Aduh, gue salah mancing lagi. Siapa yang menang ya? Nggak apa-apa sebenarnya. Kayak ngasih kesempatan lah untuk tim-tim Eropa. Wah, Kesempatan 2 musim berturut-turut tidak dapat piala, maksudnya seperti itu. Hah? Ya apa-apa. Ajarin attitude petinggi junior aja. Segini bacot banget. salah gue. Kayak Salah. pundit ini ya. Seenggaknya respect lah. Jangan dorong-dorong itu. Bet Salah, ada. salah. Bet aja ada 15 bet. Salah gue salah. Salah gue salah. Dia di atas awan nih kalau diginiin. Biasa selalu ini 15. Ya iyalah. Iya. Faktanya fana, dunia itu fana. Tapi itu kan Italia tuh sempat nggak lolos ya, dan dia ditunjuk sama Trump kan untuk ngegantiin Iran. Mereka nolak ya. Nolak. Alasannya apa sih? Ya, Secara politis atau secara ya udah profesionalitas atlet aja. Apa ini alasan dia nolaknya? Ya kayaknya nggak etis aja gitu. Kayak Italia juga nggak se apa ya? Nggak sehaus itu akan Pildun. Iya gitu. Maksudnya dengan cara dikasih giveaway gitu. Kalau Indo mungkin diambil ya. Dan pride-nya juga nggak sekencang ketika dia memang lolos dari kualifikasi. Iya. Apalagi dia nggak lolos dari kualifikasinya itu dengan cara yang lumayan memalukan Iya, untuk Italia lah gitu. Kalau penalti Iya, segala macam, iya, kalahnya iya. sama tim Apa Bosnia mana sih? ya? Apa sih? Bosnia kalau nggak salah. Bosnia. Kalau Bosnia kayak gitu kan ya kali gue main di Pildun Iya. karena dikasih gitu. Dan kata gue kalau misalkan pun dia nerima itu pasti akan jadi bulan-bulanan tim lain ya. Bentar deh. Emang banyak tim baru ya? Maksudnya tim negara baru di Pildun Iya, tahun ini. karena di tahun ini tuh Pildun ditambah negaranya. Ditambah. Jadi gue lupa Izeka gimana ya. Kayaknya itu dari 32 jadi 64. Oh. Jadi makanya kemarin Indonesia bisa deket banget kan sama Pildun karena Ditambah slotnya kuota gitu. ya kuota slot dari masing-masing benua itu ditambahin. Ditambah. Makanya banyak negara kecil yang akhirnya debut di
Di mana di Piala Dunia kan? Iya, Kroasia. Siapa tuh yang Kroasia. jago banget yang pakai baju kuning? Wah, Enggak banyak, enggak sedikit pakai baju kuning tuh. Eropa. yang dia tuh Amerika. Eropa. Dia menang terus anjir. Ini Eropa baju 4 kali. San Marino. San Marino putih. Apa? Dia mainnya ciri-ciri gue bingung. Bule dia bule. Eropa kan? Eropa kan kuning. Wah, jarang soal kuning. Eropa. Bukan dia itu champion deh kayaknya deh. Oh, gue tahu yang Iya. Iya, yang klub yang Siapa? Eropa tuh. Oh, Bodoklin. Iya itu beda ya. Oh, nyalamat. Itu- Iya, itu oh beda. itu. Oke, sorry, my bad. Gua gak tahu, men. Iya, benar-benar. Kan dunia gua bola. Tapi kalau sport lo apa? Basket ya? Basket gua masih ngikutinnya. Basket tuh terakhir gua lagi ngikutin Kriket enggak? Buah banget. Wah, gue gak ngerti cara mainnya tuh. Tapi itu populer sekali Pak di India Pak. Nomor satu. Iya. Satu dia baseballnya Baseball India. American footballnya India. Beda dong American football. Indian football aja. Kenapa ada Amerikannya di depan? American Indian football. Gua kayak basket, gue masih ngikutin basket. Terus sekarang tuh lagi seru kalau misalnya di sport ya. Sport kan berarti entertainment ya kan? Iya. Yang by one sih di basket. MK. Oh iya ya. Seru banget. MG jadi tuh kayak ada konten kreator basket. Tapi dia tengil gitu, dia one on one sama orang-orang Dan random. dia menantangnya itu bukan perorangan, dunia Semuanya. negaranya ditantang sama dia. Di streetball. Streetballer. Tapi ke Brazil kan tuh yang Oh, Brazil. gue tahu. yang Yang ganteng ya? Iya, Ganteng. ganteng. Oh ya gue tahu. Itu pemain profesional kan dulunya, tapi Dulunya. kayak stop gitu gak tau gara-gara Pemain apa. NBA. Bukan Dia tuh kayak udah selangkah lagi NBA. udah kayak dikit lagi, tapi akhirnya dia jadi konten kreator basket gitu. Tapi emang jago ya. Iya. Yang sampai Pokoknya dia ada cedera atau injury apa, pokoknya akhirnya dia tidak melanjutkan ke dia ini loh. Timnya dia menang kalau nggak salah ya, NCCA. NCCA. Itu salah satu laga bergensi kalau di kita tuh 5 lah liga mahasiswa. Liga mahasiswanya. Sana tuh US. Itu. Jago dia, Pak. Jago Kalau banget. dulu kan basket itu ada profesor ya. Tapi Iya. profesor freestyle terus nggak yang terlalu trash Trik. talk gitu. Kalau profesor tuh trik. Kalau MK itu tuh showbiznya. Iya. Dia nampilin showbiznya itu seru banget tuh. Kayak Showtime sekarang lagi di Indonesia. Kayak Showtime. Ada beberapa di lapangan Menteng tuh terakhir tuh. Ada tapi yang negro tuh. Iya kayak Showtime. Iya gitu ya? Namanya kayak Showtime. Kayak Showtime dia. Dia mainnya di ini Pak, bukan di itu, di Pampol dia lapangan Glenn Pampol. Fredly. Yang Oh, Grand Friendly Iya, main di situ. Keren. Tapi lu masih ngikutin NBA? Enggak secara sering gitu, rutin enggak sih. Lu Cuma terakhir ngikutin banget NBA zaman kapan? semenjak Kobe meninggal aja. 2016 sama lagi. 2019 2020. Kobe meninggal stop. Oh, Iya, Kobe 16. meninggal 2020. Kobe meninggal, ya Kobe meninggal stop gua enggak ngikutin. Oh, lu 19 masih ngikutin? 19 sih ngikutin. 19 tuh juara siapa ya, gue lupa dah. 19 itu si siapa? Harden ya? Bukan dong. Harden Houston Rocket. Iya, bukan. Oke sih. Bukan. Oke sih. Pokoknya sih baru tahun kemarin. Pokoknya kan Zaman-zaman Esagi. 16 ke 18 itu kan GSW kan Dominasi GSW sama Cleveland. sama Cleveland. Iya. Habis itu 19 tuh tuh- Kawhi Leonard ya yang juara ya? Bukan. Kawhi Leonard. Giannis siapa? Bucks. Bukan Bucks. Bucks mah abis Aduh anjir. Bucks habis Covid. Sebelum apa ya? 19 Coba dah gue lupa dah. Pokoknya si jangkung juga apa Sixers ya? Kawi. Philadelphia Sixers. Sixers itu Bukan Kawi aja, Kawi Leonard tuh tahun berapa? Mundur lagi kalau itu yang dia cedera ankle terus dia bisa main lagi kan? Iya. Kagak bukan. Coba 2019. Kalau IBL gue SMP terakhir, SMP apa SMA gue terakhir ngikutin. Pokoknya Mario Wusang. Raptors ya bener. Raptors. Iya Raptors. Oh, Kawi. Kawhi. Kalau IBL gue semenjak Mario Wusang memutuskan pensiun tuh sama Sandi Kusuma pindah. Sandi Kusuma. Keceng. Keceng. Iya, gue udah nggak nonton gue. Ada Shooter. di bola ada di situ ada ya Arif Keceng. Terbaik Gue dulu 2000 berapa ya? Ngikutin banget IBL tuh 2016 masih ada Aspak. Iya. Wah, itu seru banget Jakarta. Masih ada Roni Gunawan. Roni Gunawan di Satria Muda Pertamina. CLS CLS. Wisang kan dulu Wusang terus Damar, Abraham Jamar. Bukan Jamar. Jamar Johnson. Marbol IG-nya. Iya. Johnson. IBL sekarang Terus tapi sekarang tuh kualitas IBL tuh udah lumayan naik tuh. Udah lumayan naik. Tapi penontonnya tuh enggak segila dulu. Iya. Gua iya hype-nya. Gue tuh sekarang jadi ngikutin IBL lagi walaupun gak ngikutin banget ya. Karena Satria Muda pindah ke Bandung. Iya. Oh iya. Karena kan gue kan suka banget, gue kan favorit gue kan SM. Bentar. Ada 2 tim dong, kan ada Garuda Bandung juga. Garuda anjing dia masih di Garuda. Garuda Prawira. Bandung. Garuda zaman. Wah anjir lu. Dan Dia masih Garuda. Masih Garuda Bandung ya. Ini sekarang Prawira. Oh, Prawira Bandung. Prawira terus jadi Jauh banget. financial. Merger sama SM kan. SM tuh dibeli sama Persib.
Iya, Persib. Bayangin nggak? ASM dibeli Persib. Oh, oke. Terus Pasifik Surabaya? Wah, anjing udah kemana? Pasifik Surabaya bukan ada Keceng man di situ. Enggak, Pasifik Surabaya kayaknya udah enggak dah. Siapa Kelly Purwanto? Kelly Purwanto Hang udah Tua. main. Pensiun dong. Udah. Pensiun dong. Udah gak main. Musim kemarin terakhir. Musim kemarin dia terakhir. Iya. Dia Terakhir terakhir Kelly no party ya anjay. Hang Tua kan? dia di Hang Tua. Hang Tua. Hang Tua. Hang Tua udah. Hang Tua dulu tuh di era gue ada yang jangkung banget tuh, gue lupa namanya. Senior tinggi banget. Dia jauh banget itu. Dia paling tertinggi sih di Indonesia, 2 meter berapa gitu. Setinggi ini siapa dulu Yoming. yang bukan Yoming, siapa yang Rogun. dulu di OKC yang jangkung. Kevin Durant. Bukan. Anjing gue tahu tuh. Yang Eropa. Oh, si Anjing namanya ribet, tough gitu ada tough. Oh, Gua lupa. Dick Nowitzki. Bukan, Dick Nowitzki kan di Dallas. Oh, iya, Dallas ya dia. Gue lupa. Iya pokoknya sedih lah. Iya. Itu. Gue banyak yang lupa. Gue NBA aja terakhir ngikutin tuh 2000. Dennis Margo, pas Dennis Margo masih main. Pippen, Scottie Pippen. NBA. Celery Bird kan lu. Tapi di dunia showbiz entertainment ya ada banyak banget inian gelap ya, sisi gelap ya. Magic Johnson suka fam. Tetap pasti ada. Dennis Rodman inilah apa namanya ngebronx di luar. Sama ada beberapa fun fact yang gue juga gak tahu bener apa enggaknya yang kayak Ronaldinho. Katanya ritual dia tuh sebelum match itu dia harus Sama wanita. sama istrinya. Iya. Kalau wajar sama istrinya. Ya tapi itu harus gitu ngerti gak? Harus. Harus. Ya wajar sih kalau sama istri ya kan halal. Lu ngomongin banget nih bro. Maksud gue gitu. Lu harus ngomongin banget nih. Pasti ada lah gemerlap gitu mah. Di Indonesia juga pasti ada sih. Diem aja. Iya, tapi di Itu kan nggak usah jatuh- di announce gitu ya. Iya. Gue sih kalau habis main ritual gue gini sama bini gue. Maksud gue diem gak sih? Itu Lu legend. Mike Tyson Kenapa dia? kan sebelum tanding tuh harus begitu loh sama cewek. Iya karena jadi gini. Jadi tuh dulu Mike Tyson di masa prime gak ada yang bisa nyetopin dia kan. Oh, iya. Dan dia juga tuh emosian orangnya. Jadi siapa aja nih di luar ring segala macam diajak ribut. Iya. Bahkan sebelum tanding ada kru yang menurut dia tuh dia nggak suka gayanya pukulin Kita segala macam. bagus lah ya. Ya minimal dorong orang dari kereta gitu lah. Itu minimal tuh. Kriminal ya. Nggak sampai akhirnya tuh cara satu-satunya untuk nge-tone down emosi dan temperamennya dia harus vam dulu. Iya. Iya biar agak relax itu. Nyari relax ada 2 orang tuh. Yang bawah sama yang Kayak gitu. Itu soalnya itu ritualnya dia maunya tuh kayak gitu dulu di era prime ya. Pokoknya sebelum dia kalau nggak salah sebelum dia muslim lah kalau nggak salah. Oh ini muslim sekarang. Muslim sekarang. Tapi untungnya sekarang dengan lumayan masifnya sosial media ya, sekarang hype olahraga tuh semakin diangkat. Contohnya kayak basket itu kan mentok-mentok IBL dan benar. Dulu Betul. bahkan DBL itu masih underground DBL, banget iya. secara media gitu. Terus 5 juga hanya untuk beberapa kalangannya. Sekarang Iya. kayak mulai di entertaining. Iya, ke Mulai semua digalain, platform iya. dan lain-lain. Kayak kemarin tuh terakhir kalau di IBL ada game All Star ya kan. Ya, Itu di All-Star. Bandung kan. Di Bandung. Di Bandung dipasang itu Pak. Gor Citra. Scoreboard Ganti sekarang jadi Bandung Arena. Bandung Arena. Anjir gue tinggal jauh banget ya. Lu stuck di Usang. Gak ada aja masih di Garuda Garuda Bandung. Bandung anjir, udah ganti Pak. Ya udah my bad. Dipasang itu tuh Pak, scoreboard yang Iya, di NBA. Gue kira itu di Patriot Indonesia Arena. Iya. Katanya di Bandung anjir. Tapi itu kata fans IBL yang snob banget ya. Katanya itu tuh secara broadcasting itu terbaik Terbaik All-Star ya sepanjang kemarin. masanya IBL. Kemarin tuh All Star. Karena ada Aloy juga tuh. Dibanding Gobatama. Wajib gue tahu banget sih, jauh banget tuh Tahu Batam dia. udah. Terlalu ini zaman-zamannya anjing. Buset kok Batam anjing. Yang kurus lupa lagi. Setelah gue banyak ada Rodi Gunawan eranya itu. Rodi Gunawan mah nggak ngurus. Ada Andi apa bukan Andi, ada tuh deket Andi rumah gua. Batam. Andi Batam. Bukan Andi Gua tahu. Batam. Tebek banget kan. Ada Mario Gerung. Mario Gerung apa Mario siapa ya namanya? Wisang. Bukan ada. Kan ada lagi. Ada juga Mario juga. Dia S2 Gue Pak. lupa lagi. Kan di sini tetangganya ada Andakara Prastawa. Ada. Tetangga gua ada ini aduh wajir. Namanya udah di mulut. Amin. Amin Prihantono. Legend Pelita Jaya. Iya, PJ. Lu kalau di IBL dukung siapa? Dulu CLS. Oh, CLS ya. CLS sih. Gue tuh selalu suka banget tim-tim yang OP gitu loh. Gue gak capek nontonnya. Tapi gue CLS gara-gara keceng sih. Oh iya. Ya gue maksudnya tipikal permainannya gue suka aja simple, nggak capek, nggak ngos-ngosan. Dapat asut aja gitu kita mah. Simple Abis setiap tanding hari. pulang ngelap Royal Enfield. Dia punya Royal Enfield ya. Iya punya deh. Kayak gitu. PJ gue dulu.
Fuck PJ. PJ gue dulu. Fuck you. Ini PJ tuh sekarang apa ya, kayak Madrid nafsu beli pemain-pemain muda yang mahal-mahal, Arigi gitu segala macam dibeli. PJ tahun kemarin kalah bro. Iya, Tapi adik kelas gue masuk PJ. siapa? Ada namanya Chandra. Tapi dia belum. Chandra Winata. Bukan, gila. Chandra Winata. Dia belum kayak Chandra Karya. Bukan. anak 71 bukan ya? Itu mah. Tapi dia kayak belum dapat playing time di yang liganya deh. Oh, gitu. Tapi kalau yang kayak cuma scrimmage tuh dapat deh. Ada adik kelas gue. Gue tunjukin. Tapi memang ada beberapa, karena gue juga di basket kan dulu dari SMP SMA. Itu ada beberapa yang gue pernah ketemu sekarang udah main di IBL anjir. Ada nama playmakernya Hafiz. Tahu itu, gue tahu juga. Nah, Hafiz. anak 71 itu gue pernah ketemu tuh. Anjing dia emang cepet banget. Jago mainnya. banget. Dia Hafiz itu jago banget. Kecil segini. Lego. Mini itu mah. Seberi. Posturnya dulu. Bener Seberi. Sekarang udah di IBL. Gue aja lihat nih. Dia di mana ya? Di tim apa ya? Udah betato kan dia. Rans di Rans. Udah betato kan dia. Rans Simba. betul. Gue tuh dulu lumayan sering. Oh Hafiz gue tahu. Iya. Gue lumayan sering lawan Hafiz dulu sekolah gue. Iya, terus ada Dandi. Dan tapi sekarang dia Dia sama 71. Dia udah gak lanjut ya? di entertain aja. Di TikTokers, Dandi, dia jadi Dandi. TikTokers. Iya. Dan TikTokers. di Maulana. Main arena. Tapi tuh tapi si Hafiz itu ya nggak tahu ya sih. Tapi Hafiz tuh berteman baik sama teman gue, ada Timothy. Timothy Ronald ya. Bukan, gila. Anjir, main bola gak sih? Gue tadi gak asbun tentang bola. Kenapanya? Temualang kok jahat lah makunya. Untuk entertain sendiri basket itu sebenarnya udah ada fondasinya tuh dari DBL. Lu bayangin untuk tingkatan SMA, setiap tim tuh lu harus diwajibin bawa dancer, Benar-benar. bawa supporter. Jadi nggak cuman game-nya doang, iya cheerleader. Jangan lupakan sumbangsinya Rocky Padilah. Iya, Rocky Padilla. Iya, ngebangun. Dia broadcaster basket. Sekarang gue bikin podcast. bikin podcast juga. Podcast. Dulu tuh gua kalau nyari inspirasi di videonya dia. Soalnya ada beberapa game KU gue nih, kelompok usia gue yang main di situ, jadi gue sambil nontonin. bener-bener. Keren soalnya gitu. Gue belum pernah kesampean, gue lagi main di video sama Rocky Padilla gue. Nah, kalau gue berapa jangan sih. Lu udah gak basket lagi kan? Nggak pede skill. Lagi waktu itu sering banget basket. Lagi vakum gue biasa. Kenapa jadi kayak Apa nih gue? Kenapa kayak Gue bagaimana? Gak kesana kayak dia jago gitu. Udah ini belum nemu jadwal aja. Gak kesana dia kayak 4 quarter tapi gak istirahat gitu kan gak sih? Kayak dia main terus gitu kayak kesana. Mengap pengen 10 menit. Padahal ceritanya kayak gue udah gak kuat main apa udah tua nih men. Terus setiap cerita gitu padahal. Seru banget. Apalagi kalau DBL ya, dulu gue di 2020 enggak 19 18 tuh hype gila banget, makin gila. Iya, gue ada satu momen gue bolos kelas nonton CLS Night final. Tuh. Anjir. Bolos kelas. Mana? Jadi sekolah gue tuh satpamnya ada TV kan. Oh. Jadi gue kayak bilangnya ke toilet. Gue akhirnya ke satpam bilang, "Pas saya numpang setel dulu O Channel." Iya, Oh, channel O betul. Channel, Itu di O Pak. Channel. O Channel, Pak. Pagi kan? Iya, pagi, Pak. Iya. Saya mau enggak nonton. Bener pagi jam 7. Oh, gua, Tapi itu NBA. Itu NBA. NBA juga pagi, itu juga pagi. Itu kalau enggak di TVRI. Iya, Juga tuh dia nampilin. Itu katanya, "Apa sih mau nonton?" "Saya mau nonton ini, Pak. Ada acara basket, Pak." Iya, benar-benar. Final gitu, tonton. Terus gue juga menyaksikan Cleveland GSW Oh iya, benar. 7 states. Iya, Itu seru iya, banget bener. tuh. Seru banget Waktu anjing. zaman itu SMA kelas 1 kelas 2. Di round ke-6 tiba-tiba Kyrie Irving bass beat. Terjadilah round 7 apa 8 gitu. Iya. Mati-matian gitu. Kalau di bola sendiri nih ya, gue penasaran juga nih. Industri bola tuh gue terakhir kan ngikutin pas Aliudin. Tapi gue dulu punya baju Aliudin lagi. Ini gue masih dulu ada tim dari Kalimantan, gue lupa namanya. Mitra Kukar. Itu terakhir bangkrut. Itu gue terakhir. Lu terakhir basket Garuda Bandung. YSL anjing. Itu lu Sama bang. dulu Persipura Jayapura jago banget. Di Itu bola bola 32. Udah jauh. bosa. Jackson F. Tiago ya. Bener masih ada itu. Jackson di mana Sok ya Jackson? Liga 2 enggak sih? Sing latih enggak sih dia? Liga 2 kan? Ya apa gue gak tahu, maksudnya makanya gue pengen tahu nih update secara showbiznya gimana, sportnya, entertainmentnya udah sampai mana. Kalau misalnya Sepak di bola apa di Indonesia. sepak bola lokal. Iya. Kalau Apakah dengan kedatangan naturalisasi juga berdampak ke liga? Kalau misalnya yang gue lihat ya, bola lokal tuh sekarang tuh lebih profesional aja gitu secara penjadwalan. Kalau sesimpel penjadwalan ini soalnya kan kalau misalnya penyakitnya liga lokal atau liga Indonesia itu
penjadwalan suka nggak jelas. Iya. Kita sempat ada momen gue lupa di 2000 berapa. Itu tuh liga tuh benar-benar mendadak banget diselenggarain. Misalnya nih sekarang bulan April, besok ya mulai liga atau bulan depan ya mulai liga. Jadi persiapannya tuh tipis. Bentar deh, buat bukannya liga sekarang itu sempat kayak di freeze ya, dibekukan gitu ya, Dulu. sampai berapa dekade gitu. Dekade periode 2013 ya? 2010, 16, 15 lah. 15. Soalnya kan baru ada liga lagi 2017. Oh iya. Shopee Liga. Terus Dulu tuh. Iya, menurut gue itu secara penjadwalan udah lumayan jelas. Walaupun sekarang tuh masih ada beberapa penyakit kayak wasit segala macam. Itu masih ada permasalahan juga. Secara broadcasting juga tuh, gue bukannya menghina platform atau disebut sama lu ya. Ini kan gue itu bagus banget. Tapi menurut gue harus ada beberapa yang di-upgrade lah. kayak Fakri kurang fokus deh. Harus ngopi dulu kali ya. Boleh kita ngopi dulu ya. Kayak Fakri kurang fokus deh. Gue tuh udah kayak menggiring biar nggak ada. Kayak Fakri kurang fokus deh. Iya, enggak apa-apa nanti aku bip kok, aku bip. Itu selalu always yang gini. tonton. Jadi setiap broadcasting atau setiap tonton itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Menurut gue Enggak apa-apa nanti. beberapa tuh harus ada yang di-upgrade. Jangan disebut lagi, nanti aku bip lagi dong. Enggak apa-apa, maksud gue ini harus ada yang di-upgrade lah gitu. Ini secara konsumen. Masukan. Ya, masukan secara konsumen. Gitu. Betul. Secara visual tuh kan kayaknya harusnya enak kita kalau nonton. Iya. Apalagi sambil minum kopi. Tengah hari bolong. Tengah hari Tengah hari robek. robek. Maaf. Ganti produk orang lu. Ini harus kopi, Tapi gue lu bener. nonton bola lokal lu? Bola lokal gue nggak terlalu, cuma di big match doang. Dulu tapi gue ngikutin tuh. Dulunya kapan? Zaman Radovic Persib. Radovic, ya Allah. Radovic. Sekarang tuh jadi pelatih. Itu sama terakhir ini Persib juara Liga 1 pas zamannya Ferdinand. Gue terakhir ini yang si Bambang Pamungkas main di Persik Bandura ya. Anjing berapa? Oh itu IPL iya. 13. BBR ya. Zaman-zaman di IPL kan, Premier League Indonesia Premier League kan. Tapi itu kalau di bola yang mungkin apa ya yang baru-baru ini kali ya udah mulai ada kelompok KU-nya. Tapi belum ada kompetisinya. Belum ada kompetisinya. Kompetisi resminya gitu masih ada sekarang EPA UU berapa ya? Ya 17. Tapi secara kompetisinya reguler belum gitu? Bukan, secara kompetisinya belum firm. Oh. Firm dalam hal belum bagus-bagus banget lah. Karena masih di beberapa ini baru berapa tahun belum baru-baru lah. Belum lama lah si EPA ini. Karena kalau yang gue tahu kelompok apa kejuaraan usia tuh kelompok usia ada dulu namanya liga apa? Tahu sih lu gua semacam liga Kompas, bukan liga Kompas tapi Apa sih Danon? bukan Danon, liga anjir gua lupa. Pencap. Bukan Danon. Apa Emang gimana? kenapa sih setiap yang gue sebut tuh kayak kesannya zaman dinosaurus gitu. Kenapa sih? Emang gue ketinggalan itu ya? Apa sih apa? Gua lupa namanya. Jadi itu memang ada Enggak itu liga liga kelompok lokal, umur. ya kelompok umur. Jadi khusus kayak anak-anak SMA. Jadi nah itu pencetus kalau misalkan nanti nyari rookie-rookinya nih dari situ. Oke, gua Dulu nggak tuh tahu sering disiarin di Kompas dulu. Gue lupa nama liganya apa tapi iya. Lupa Aduh gua. kita cari dah. Ya udah. Teng. Ya, terus. Itu tapi itu secara kompetisinya belum firm gitu loh yang gue lihat loh dari si EPA-nya. Ini namanya EPA. Liga lokalnya gitu. Oke. Itulah. Ada cheerleadernya sih bola. Jaga Anda. Tapi dulu sempet Ya tapi gue dulu nonton Liga Kompas gue di Gor Ciracas kan mainnya. Sering banget. futsal. Kok futsal sih? Bola gede. Enggak jujur ada apanya. Tapi gue gak tau ya. tapi gue gak tau ya kan buah dipermentasi ya. Kali aja kali ya. Nih tuh. Enggak lah. Halal. Iya liga. Pokoknya emang yang Kok mulai asik deh ngomongnya. Tapi apa sport baru yang lu tonton akhir-akhir ini baru? Tenis. Oh tenis seru. Tenis juga seru. Maksudnya yang baru-baru ini gue tonton kan, bukan olahraga baru kan? Gue Tenis. mungkin gue nggak ngerti kali ya. Menurut gue ngeliat tenis tuh bosen pak. Kan yang penting enak kayak bulu tangkis itu. Beda. Bulu tangkis tuh rallynya tuh masih seru. Kalau tenis tuh ada bos. ya lu kalau mau nonton rally sih Rifat Sungkar. Bukan rally itunya. Mungkin karena di tenis gak boleh berisik kali ya. Jadi nggak ada Bukan nggak boleh berisik sih. Ada beberapa tenis yang dia boleh. sepi kan. Lu kalau perhatiin kalau tenis tuh sepi. Emang sepi. Poltak pas lagi poltak. Emang sepi. Tapi maksud gue tuh lebih ke
Enggak yang sesepi itu gitu loh. Gimana jelasin ya? Itu coba kalau nonton tenis sepi. Nonton gua. Pakai Kagak sesepi rame itu. tuh tepuk tangan udah kan kalau tenis Iya, itu kayak, tapi kan rame itu. Indonesia gitu loh. Pas lagi rally-nya tuh ada chance Nah, gitu. karena itu gue lebih milih nonton tenis karena gue lebih bisa mendengarkan suara bolanya. Jangan itunya anjing. gitu ya. Iya. Yang itunya. Gue sama lagi nonton. Gue lupa nih di kepala gue tadi udah beliwat itu dia. Apa namanya? Aduh. Apa? Ya pokoknya itulah. Rugby. Kagak. Rugby nonton. Gua American football nonton lu. Di video tuh ada soalnya. Ya gue. Di video seru. Walaupun gua masih belajar ya, gua masih bingung aja nih Apa apa. aja? Oh volley. Volley. Gua sama volley volley juga seru. Terus. Volley seru. Iya gua nonton American football. Seru tuh. Karena body contact-nya banyak. Iya. Seru. Gelubuk. Gue intens. Ini mungkin Berapa? orang-orang udah pada start duluan tapi gue baru futsal gue. Oh iya. Kemarin PFL ya. Iya. Lu PFL nonton enggak? Enggak, Bayu bukan Saptaji. bukan liga lokal, liga lokal ya. Udah deh masih Bayu Saptaji. Sekarang udah ada Famous Ikhtiar. FC. Famous FC. Famous PSV ini udah enggak ada. Udah enggak ada. Famous Mataram. Udah jadi fufu. Riko Simanjuntak masih main futsal. Iya. Gue nonton lagi. Lu Ini gue tapi lu futsal nggak nonton timnas tapi gue Oh, tim. nonton futsal ya kayak karena kan gue bisa dibilang nggak pernah nonton, jarang nonton futsal kalau bukan match gede. Jadi kemarin tuh yang pas futsal terakhir tuh yang dramatis juga tuh lawan Iran itu gue nonton tuh. Gue kalau tercoknya gue tinggal sebentar skornya udah berubah lagi ya. Seru banget. Simic mana Sim Simic masih ada. itu lagi sama Via Valen isunya dulu. Nih Jack mana Jack nih Jack. Enggak, bercanda I love lagi. Nih Jack I love Jack I love Viking juga. Oh gitu. Jadi buat teman-teman, kalau kalian ada gak keluh kesah atau pengen kalian sampaikan kebanggaan kalian tentang industri sport di Indonesia secara entertainment, showbiz maupun di luar negeri, kalian tuh anjir zaman sekarang udah kayak gini ya gitu. Bahkan dia Garuda Bandung udah enggak ada ya. Udah Bandung udah nggak ada ya. Mana bisa udah pensiun ya. Gue tahu kalau itu. Gue udah tahu kalau itu. Amerika deh. Lu tahu Arki Wisnu sekarang di mana enggak? Nah, Udah ada SM. Tahu gua. Di mana? Nggak bakal expect loh. Tahap sabar maksud gitu-gitu. Aspak. Aspaknya udah nggak ada. Aspaknya udah Di bubar. Dewa United sekarang dia. Ya apa di Bali? Dewa. Iya kan Dewa United Bali. Dewa Tangerang. Iya sih. Deu Oke. udah Deu. Oke. gitu ya, kurang gitu. lebih ya. Dia salah satu pemain dengan form free throw 100%. Arki. Iya, Arki di Kane Wisnu. Iya, Amrek kecilnya Amrek. Kecil dia Amrek. Dia nggak tahu orek tempe. Nggak tahu dia, nggak tahu dia. Any people dia nih. Dia pokoknya pas di eranya Mario Wusang dia statistiknya dia dua season 100% free throw sama layup. Itu pasti masuk. Gila ya, bisa sampai gitu ya. Kalau Daniel Wenas statistiknya ganteng, handsome. Iya, sama mantan Mika Tambayong. Paling gue inget itu. Gue pernah ketemu dia lagi di Superindo. Gimana? Ganteng banget, tinggi Wangi-wangi ya? banget. Wangi. Gue ciumin. Iya, Terima kasih untuk para pendengar. Jangan lupa untuk follow kita di @podcast.id di Instagram juga di TikTok, dan juga jangan lupa untuk subscribe kita di YouTube nih di bawah. Lu Benar. tombol subscribe dan juga nyalakan cabuai, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk support kita berupa saweria ya Pak. Terus sawernya yang bisa kalian ini ditemuin di link deskripsi di bawah nih, di bawah deskripsi caption. Iya, emang dia bilang. Dan jangan lupa juga buat kalian nanti bisa pesan kopi di tengah hari robek. Kalian bisa lihat aja nanti juga bakal di situ ada konten-konten yang bakal menghibur kalian juga. Karena gue akan bikin konten juga. Oh iya. Iya. Jadi nggak cuma kalian men. Oke. Gue akan bikin konten juga di Kan situ. kalian itu termasuk lu. Iya. Gimana sih? Gitu. Jadi gue di situ juga bakal ada update tentang menu terbaru ya. Karena ini ada varian lain. Ini varian yang fruity. Jujur gue belum tahu namanya ini apa ya. Secara nama menunya. Nah. Gue mesti nyari. Jangan. Sekarang Jangan please jangan di kondisi sekarang. Total buah segar aja namanya. Farmers Market. Alfresh aja, Alfresh. Halo Fresh. Itu teman-teman. Jadi jangan lupa follow dan tungguin update selanjutnya dari varian dari tengah hari robek dan juga si podcast. Bye bye semuanya.